Bab 81. Gembok hati. Di tempat yang berbeda, jam masih menunjukkan pukul 8 pagi. Suasana kota Paris tampak sudah penuh sesak dengan aktivitas penduduk setempat. Mobil-mobil mewah berlalu lalang memenuhi ruas-ruas jalan di mana di sekitar jalan-jalan tersebut sudah dipenuhi pejalan kaki yang mulai beraktivitas seperti hari biasanya. Tak terkecuali Dion yang saat ini sudah tampan dan berpenampilan rapi dengan kemeja biru muda berbalut jaket kulit serta celana jeans dan sneakers putih, duduk tenang sambil memandangi keramaian kota dari balik kaca jendela lobi hotel. Laki-laki itu sengaja bangun pagi-pagi buta dan bersiap-siap saat Akira masih terlelap pula selalu memilih menunggu di lobi. Ia hanya meninggalkan pesan singkat lewat chat ke ponsel Akira jika ia menunggu di bawah. Begitu mendapat balasan yang berarti wanita itu sudah bangun, Dion langsung beranjak menunggu di depan hotel. Memandangi keramaian dan hiruk-pikuk kota Paris. Apa yang kamu lakukan di luar sini? Suara Akira spontan membuat Dion langsung berbalik dan memamerkan senyumnya pada wanita yang sudah tampil elegan dalam balutan setelan blazer berwarna baby pink dan celana panjang dengan model senapan berwarna senada. Selamat pagi, Bu. Pagi, jawab Akira disertai anggukan kepala. Aku tidak menyadarimu bangun dan bersiap-siap. Bangun jam berapa? Jam 5 tadi, Bu. Sekalian salat subuh, mandi dan bersiap-siap. Kenapa cepat sekali? Sengaja, tidak enak kalau ibu sudah bangun. White. Akira menyela cepat, tolong jangan panggil saya ibu selama di sini. Ibu hanya panggilan formalitas di kantor. Oke, jadi saya harus panggil apa, Bu? Panggil saja namaku, Akira. Tak apa, sepertinya saya merasa tidak enak. Dion mengusap tengkuk salah tingkah. Kamu mau menikah denganku, kan? Tanya Akira santai. Dion terkesiap sesaat, matanya berkedip-kedip memandangi Akira. Kenapa? Kamu berubah pikiran? Dion menggeleng cepat. Oh, tidak, Bu. Akira, saya mau. Baguslah, jadi bicara santai saja padaku mulai saat ini. Dion hanya menganggukkan kepala sambil menarik napas panjang. Lalu, apa yang kamu lakukan di luar sini? Saya ingin mengajak sarapan. Sarapan kan di dalam restoran hotel. Akira menunjuk ke dalam hotel. Dion langsung menggeleng. Bukan di restoran, saya ingin mengajak ibu, kamu, sarapan ke kafe pinggir jalan yang menjadi tempat favorit saya dulu, sekaligus jalan-jalan pagi ke sekitar. Tapi mobil jemputan baru akan datang jam 10 nanti. Justru karena itu, saya ingin mengajak sebelum jadwal tur. Mulut Akira membulat membentuk huruf O tanpa bersuara. Jadi kita akan jalan kaki. Dion mengangguk. Iya, seperti itu maksud saya. Tapi, Akira spontan melihat turun pada kakinya yang mengenakan stiletto tinggi. Oh, itu, saya sudah mempersiapkannya. Ternyata laki-laki itu sejak tadi menjinjing paperbag. Ia kemudian mengeluarkan kotak dari dalam paperbag dan membukanya. Sepasang sneakers perempuan ia letakkan ke bawah di depan kaki Akira. Sepatu, dapat dari mana? Oh, tadi saya sempat berjalan-jalan ke toko seberang dan melihat sepatu ini. Saya pikir kamu pasti tidak memiliki sepatu santai untuk berjalan. Jadi saya membelinya. Akira mengerutkan keningnya terkejut. Bukannya barang di sini harganya mahal. Pakai uangmu. Dion menyengir dan mengusap tengkuk. Pakai uang ayahmu, ucapnya malu-malu, senyum Akira spontan melengkung. Baguslah, kalau begini aku tak akan sungkan memakainya. Dion segera meluruhkan tubuh berjongkok dan meraih kaki Akira. Kamu mau apa? Membantu memakaikan sepatu. Aku bisa sendiri. Dion langsung mendongak. Apa saya tak bisa membantu? Dari dulu saya ingin melakukan ini, tolong wujudkan harapan saya. Harapan macam apa itu? Akira menunduk memandang aneh. Boleh. Kepala Akira hanya mengangguk pelan dan Dion langsung membuka stilettonya serta mengganti dengan sneakers secara bergantian. Ukurannya pas, kamu tahu ukuran kakiku. Akira tampak terheran-heran dan laki-laki itu hanya mengangguk dengan kepala menunduk sambil memasukkan stiletto ke dalam kotak serta paperbag. Walau tangannya lincah bergerak, tapi Akira bisa melihat telinga laki-laki berkulit putih itu memerah. Entah karena kedinginan atau diserang rasa gugup, tahu dari mana ukuran kakiku, tanyanya penasaran. Saya tahu semua tentang kamu. Kedua alis Akira terangkat sempurna. Bola matanya fokus memandangi pergerakan Dion. Dengan malu dan tampak salah tingkah, laki-laki itu bangkit berdiri sambil menjinjing paperbag yang sudah berganti isi. Tunggu sebentar, saya titip ini dulu, ucapnya lalu berlari masuk ke resepsionis dan kembali berlari lagi ke hadapan Akira. Ayo, panggilnya sambil melangkah lebih dulu ke depan. Akira yang kebingungan ikut melangkah menyusul di belakangnya. Kamu tahu jalan di sini? Dion menoleh, menyadari ia berjalan di depan, ia langsung melangkah mundur dan menyejajarkan langkah. Sebenarnya tak pernah lewat di sini, tapi saya mempelajari rutenya tadi dan sedikit bertanya-tanya pada orang-orang di lobi. Oh, Akira hanya menanggapi singkat, terdiam sambil melirik laki-laki itu penuh penasaran. Keduanya berjalan menyusuri jalan yang riuh dengan pejalan kaki, melewati beberapa pertokoan dan butik, hingga sampai di depan sebuah bangunan tinggi dengan atap-atap kain di bagian depan serta meja-meja persegi dengan deretan kursi yang sudah dipenuhi beberapa orang. Kita sarapan di sini, iya, di sini terkenal dengan kopi dan croissantnya. Tak apakan kita hanya sarapan itu, it's okay. Akira menjawab singkat sambil memandangi suasana kafe pinggir jalan tersebut. Senyum Dion mereka, berjalan menghampiri meja yang kosong dan segera menarik kursi dan mempersilakan Akira untuk duduk, kemudian berlari masuk ke dalam bangunan kafe. Tidak lama kemudian Dion keluar dengan membawa nampan berisi 2 cup kopi yang masih mengepul serta sepiring lebar berisi 2 croissant bertabur gula pasir. Aroma wangi dari kopi langsung menarik perhatian Akira dan menarik cup dari atas nampan tanpa dipersilakan lebih dulu. Membuka penutup cup dan menghirup dalam-dalam aromanya sebelum akhirnya menyesapnya perlahan. Bagaimana? Dion tampak antusias menunggu respons wanita tersebut. Wangi, nikmat aku tahu, kamu pasti suka. Kamu tahu aku suka kopi. Saya kan sudah katakan kalau saya tahu apapun tentangmu. Akira meletakkan cup ke atas meja dan memandangi Dion dengan serius. Kamu selama ini menguntitku. Wajah Dion langsung memerah dan melempar pandangan ke sembarang arah. Bukan menguntit, hanya mengamati, cicitnya tergagap-gagap. Jadi, sejak kapan kamu menyukaiku? Jakun laki-laki itu bergerak menelan ludah lalu kembali memandang ke depan tapi tidak berfokus pada Akira. Sejak lama. Iya, aku tahu sejak lama. Tapi kapan tepatnya? Pandangan Dion langsung terpaku pada wajah Akira. Kamu serius ingin menikah denganku? Tanyanya balik mengabaikan pertanyaan Akira. Kamu lihat sendiri bagaimana ayahku. Jadi kamu menerima pernikahan kita hanya karena desakan ayahmu. Mau bagaimana lagi, aku tidak berhak untuk menentangnya, tapi ini kan hidupmu.
Berarti kamu belum sepenuhnya tahu tentangku. Maksudmu, kalau kamu tahu seluk-beluk asalku, kamu pasti akan mengerti dan tidak menanyakan hal itu. Mengenai kamu yang hanya anak adopsi keluarga Miss Dion. Kamu tahu, saya sudah tahu sejak lama, tapi baru mengetahui baru-baru ini jika keluarga Miss yang mengadopsimu. Kamu sudah tahu tapi masih bertanya. Tapi bagaimanapun kamu bisa menolaknya jika tak setuju. Kamu lihat Miss, dia saja yang anak kandung tak bisa melawan keinginan ayahnya menikah dengan kawanmu, bagaimana denganku? Loh, bukannya Miss yang begitu tergila-gila menikah dengan Kai. Akira terkekeh dan geleng-geleng kepala. Ceritanya panjang, aku dan Miss terjebak oleh permainan kami sendiri. Hingga seperti inilah yang terjadi. Miss terpaksa harus hidup dengan Kaindra dan aku akan menikah denganmu. Maksudmu permainan? Permainan seperti apa? Dion mengerutkan kening bingung, Akira menarik napas panjang lalu akhirnya menceritakan semuanya dari awal. Dion tampak terkejut lalu tertawa kecil. Berarti Kai terjebak oleh permainan kalian, tapi dia sangat beruntung bisa menikah dengan Miss. Belum bisa dikatakan beruntung. Kamu tahu sendiri bagaimana karakter Miss. Dia terlalu keras kepala untuk pasrah dengan keadaan. Saya tahu, tapi kalian juga belum mengenal karakter Kai. Walaupun baru mengenalnya tapi saya yakin jika dia bisa mendapatkan hati istrinya. Mau bertaruh, tantang Akira. Boleh, Dion menjawab lantang penuh keyakinan. Kalau hatiku, kamu yakin bisa mendapatkannya, tantang Akira lagi. Matanya tajam memandangi Dion. Dion langsung gelagapan dengan semburat merah yang tiba-tiba menghiasi wajahnya. Kopinya nanti dingin. Sudah tidak nikmat kalau dingin. Dion mengalihkan perhatian dengan segera meminum kopinya, meraih sepotong croissant dan melahapnya terburu-buru. Pandangannya mengedar melihat sekeliling seperti berusaha menghindari tatapan Akira yang penuh penasaran padanya. Akira hanya memandang aneh sambil menikmati kopi dan roti miliknya dalam diam. Dari kafe itu, Dion kembali membawa Akira berjalan menyusuri tepian sungai Sene, hingga sampai di jembatan Ponte des Arts yang masih pagi-pagi sudah dipenuhi banyak wisatawan. Kita mau apa di sini? Tanya Akira kebingungan. Di kiri kanannya hanya dipenuhi orang-orang yang bersuah foto dengan latar jembatan yang dipenuhi banyak gembok berwarna-warni. Tunggu sebentar di sini. Jangan kemana-mana. Dion langsung berlari entah kemana dan tiba-tiba muncul dengan membawa gembok berbentuk hati berwarna merah muda. Di gembok itu sudah terpahat namanya dan nama Akira dengan simbol hati di antara nama mereka. Ayo, kita pasang ini bersama. Dion lagi-lagi tanpa sadar menarik tangan Akira mendekati jembatan dan memberikan gembok yang dibawanya pada wanita itu. Mau diapakan? Kamu yang pasang ke situ. Dion menunjuk pada bagian yang masih kosong walau kebingungan, Akira membungkuk dan memasang gembok tersebut. Nih, kuncinya. Pegang dulu, saya mau memasang satu lagi. Dion, mengeluarkan satu gembok lagi dari sakunya. Kamu beli dua, yang ini untuk Kai dan Miss. Saya ingin mewakili mereka. Dion bergegas memasang gembok berbentuk hati berwarna merah dengan ukiran bertuliskan Kai Love Areta di samping gembok yang Akira pasang sebelumnya. Seandainya Bara dan Aryo sudah punya pasangan, saya juga akan memasangkan gembok untuk mereka. Tuturnya tersenyum-senyum memandangi dua gembok yang saling berdempetan tersebut. Ternyata kamu sesetia kawan itu. Yap, Dion melebarkan senyum dan mengangguk. Mereka sudah saya anggap seperti saudara, keluarga tak sedarah. Senyum Dion menular pada Akira. Wanita itu ikut melebarkan senyum memandangi dua gembok yang mereka pasang. Sebenarnya ini hanya akal-akalan untuk menarik wisatawan. Dion langsung mengalihkan pandangan pada Akira. Apa kamu tidak pernah mendengar kisahnya? Kisah. Jadi ada kisahnya. Iya, dulu ada tragedi percintaan yang melandasi tradisi pasang gembok ini. Iya, walaupun cuma mitos dan kepercayaan orang setempat, tapi setidaknya saya berharap jika hubungan kita yang dimulai dengan tiba-tiba seperti ini, juga hubungan Kai dan Miss yang berawal dari jebakan kalian, bisa langgeng sampai akhir hayat. Kamu sebegitu berharapnya? Akira bertanya dengan ekspresi geli, Dion yang malu-malu hanya mengangguk dan cepat-cepat mengalihkan perhatian pada kunci yang dipegangnya. Oh, iya kuncinya kita buang ke sungai. Dion menarik tangan Akira yang menggenggam kunci ke atas pagar pembatas yang dipenuhi gembok dan memandanginya. Pada hitungan ketiga, kita buang sama-sama. 1, 2, 3. Dua kunci langsung terlempar ke udara dan jatuh ke dasar sungai. Bab 82, Ujian Malam Kedua. Lalu, kita akan kemana lagi? Akira tampak tidak sabaran. Sebenarnya ia bukan tipe wanita yang terpesona dan takjub dengan kegiatan-kegiatan romantis yang tidak logis dan bodoh seperti memasang gembok, berbeda dengan Areta yang sifatnya masih kekanakan dan cepat penasaran dengan apa saja yang baru dilihatnya. Dion menengok jam di pergelangan tangan yang sudah disettingnya sesuai waktu setempat. Masih ada waktu. Kita ke tempat yang lain lagi. Pasti kamu mau ke Menara Eiffel, terka Akira, bukan? Berkunjung ke Eiffel itu bagusnya malam hari. Lalu, mau kemana? Akira melangkah masih dengan mengamati laki-laki itu, sementara Dion fokus melihat rute dari ponselnya. Tanpa menjawab pertanyaan Akira, Dion langsung meraih pergelangan wanita itu dan menariknya menyeberang jalan menuju halte pemberhentian bus. Membawa wanita itu naik ke bus bertingkat berwarna merah. Sebenarnya kita mau kemana? Akira bertanya begitu sudah duduk pada kursi bus yang berada di tingkat atas tanpa atap. Jalan-jalan berkeliling dengan bus ini. Apa? Kening Akira mengernyit memandangi Dion. Iya, kita akan ikut bus ini kemanapun berjalan. Kamu gila, lebih menyenangkan naik bus dibandingkan diantar dengan mobil mewah. Lihat, kita bisa melihat banyak hal. Akira menghela napas dan melempar pandangan melihat bangunan-bangunan klasik megah yang berjejer-jejer di kiri kanan jalan. Perlahan senyumnya terulas membenarkan perkataan Dion. Melihat senyum Akira terkembang, Dion pun mengeluarkan earphone dari tas kecil yang terselempang di pundaknya. Menghubungkan ke ponsel dan memberikan satu pada Akira. Apa? Akira mengerutkan keningnya heran. Dengar musik klasik cocok menemani perjalanan ini. Coba dengar. Masa? Akira mengambil earphone tersebut dan menyelipkan ke telinga. Mendengarkan dengan seksama musik yang mengalun. Dion pun melakukan hal yang sama, selama perjalanan keduanya duduk tenang sambil mendengarkan musik dengan pikiran masing-masing. Terus mengikuti bus hingga sampai di pemberhentian terakhir lalu kembali naik lagi ke bus lainnya setelah membeli jajanan Food Street untuk makan siang yang dinikmati di atas bus. Saking menikmati perjalanan, keduanya lupa dengan jadwal tur yang akan membawa mereka menjelajahi kota Paris. Hari sudah beranjak sore, saat keduanya turun di stasiun metro Biar Hakim dan lanjut berjalan kaki ke Menara Eiffel. Saat melewati hiruk-pikuk pejalan kaki, tiba-tiba segerombolan pemuda dari arah depan menabrak Dion dengan kasar hingga terjatuh.
Ada apa? Akira cepat-cepat membantu Dion berdiri. Mereka menabrakku. Kamu baik-baik saja. Dion mengangguk sambil menepuk kedua telapak tangan yang kotor, detik berikutnya tersadar jika tas selempang di pundaknya sudah hilang. Astagfirullah, mereka mengambil tasku, pekiknya panik seraya berbalik dan berlari mengejar pemuda yang menabraknya. Hei, tak usah dikejar, teriak Akira, tapi Dion sudah terlanjur menahan segerombolan pemuda itu. Dari kejauhan Akira melihat justru Dion yang dibuli oleh mereka. Huf, sepertinya otot-ototku yang kaku akhirnya harus bekerja lagi. Akira membuang napas kasar lalu merenggangkan persendiannya, kemudian mengambil ancang-ancang, berlari dan melompat tinggi dengan satu kaki yang langsung terfokus menendang wajah pemuda yang sedang membungkuk mencengkeram kerah kemeja Dion. Pemuda berambut pirang itu langsung terpental jauh ke belakang. Kamu baik-baik saja. Akira menarik Dion berdiri dengan cepat dan mendorong ke belakang tubuhnya. Saya baik-baik saja, tapi mereka tetap di belakangku, seru Akira memerintah sambil meluruskan kedua telapak tangan di depan dada membentuk sebuah jurus khas gerakan kungfu. Begitu pemuda-pemuda itu menghampiri secara bergerombol, kakinya langsung terayun dan menendang semuanya sekaligus bergantian dalam gerakan yang sangat cepat dan lincah. Dion sampai membelalak dengan mulut menganga di belakang, jadi Bu Akira itu atlet wushu. Kai memekik terkejut mendengar cerita dari istrinya. Saat ini Kai sibuk memasang kelambu untuk Areta, sementara istrinya itu duduk meringkuk memeluk lutut di sampingnya. Sebenarnya beberapa menit yang lalu, wanita itu ketakutan mendengar suara-suara jangkrik serta serangga lainnya. Berada di tengah-tengah perkebunan dan pohon-pohon tinggi tentu saja membuat mereka bisa mendengar dengan jelas suara-suara aneh di malam hari. Karena itu, Kai memancingnya dengan bercerita apa saja agar teralihkan dari rasa takut, bukan hanya atlet wushu biasa, Akira itu atlet peraih medali emas tingkat dunia. Anak didik kebanggaan Sasana milik Dedi. Kai yang terkejut mendengarnya langsung menelan ludah susah payah. Pantas saja wanita itu auranya sangat berbeda. Tapi kalau bertengkar dengan Muo dia selalu kalah. Itu karena Akira mengalah. Mana berani dia menyakitiku. Tapi, dia tak akan menyakiti Dion di sana, kan? Tergantung bagaimana. Tergantung bagaimana kelakuan temanmu itu. Kalau dia macam-macam, pastinya dia akan pulang hanya dengan nama. Kai langsung bergidik ngeri. Astagfirullah, maafkan saya, Ko. Maafkan saya, gumamnya berkomat kamit. Merasa bersalah karena dirinya Dion jadi ikut terjebak. Tubuhnya terus bergidik sambil memasang kelambu. Kamu tahu kalau temanmu menyukai Akira? Tanya Areta kembali. Sedikit tahu tapi tidak banyak. Maksudnya, hanya sekedar tahu jika Koko suka sama Bu Akira. Koko, nama panggilan Dion di kos. Oh, Areta mengangguk-angguk mengerti. Nah, sudah selesai. Masuklah. Kai membuka tirainya dan mempersilakan istrinya untuk masuk. Areta segera masuk dan memandangi Kai yang langsung menutup tirai dan merapikannya. Kamu tidur di mana? Di karpet itu. Kai menunjuk ke arah karpet. Areta refleks mengarahkan pandangan pada karpet bulu yang tergelar sedikit jauh dari kasur. Jangan jauh-jauh. Cicitnya ketakutan. Tidak jauh, kamu masih melihatku. Itu terlalu jauh. Apa tak bisa di samping sini? Areta menunjuk bagian kosong tepat di samping kasurnya. Bagaimana kalau sekalian di dalam saja bersama? Kai tersenyum-senyum menggoda. Bola mata Areta langsung melotot horor. Mau cari mati kamu. Mengingat Akira yang seorang atlet wushu, tubuh Kai kembali bergidik takut. Membayangkan jika Areta kemungkinan juga seorang atlet wushu, mengingat pukulannya yang selalu penuh semangat. Tanpa berucap, bak seorang robot, Kai langsung mengambil bantal dan sarung lalu membaringkan tubuh ke tempat yang ditunjuk istrinya. Tumben tidak melawan, tanya Areta terheran-heran. Sudahlah, tidur cepat. Kai membungkus tubuhnya dengan sarung dan memunggungi istrinya, Areta yang sebenarnya belum mengantuk dan masih ingin berdebat dengan Kai akhirnya ikut membaringkan tubuh di kasur dalam kurungan kelambu. Berbaring kaku memandangi atap-atap kelambu. Kamu sudah tidur, aku belum mengantuk, ketusnya. Kai tak menanggapi dan berpura-pura mendengkur. Suara dengkurannya yang seakan berkolaborasi dengan suara-suara hewan di luar sana malah semakin membuat Areta ketakutan. Berusaha memejamkan mata, tapi telinganya terus saja berfokus mendengar suara-suara aneh tersebut. Kai, lirihnya memanggil dengan nada suara terdengar bergetar. Tak ada jawaban. Kai, panggilnya manja. Tetap tak ada jawaban. Kuok-kuok-kuok, suara burung gagak yang melintas langsung membuat Areta melompat keluar dari kelambu dan menubrukkan diri memeluk Kai yang tidur meringkuk. Astaga. Kai yang terkejut langsung menggeser tubuh berbalik dan memandangi istrinya yang meringkuk gemetar di sampingnya. Kenapa? Itu, ada suara aneh. Itu hanya suara burung gagak. Kamu sudah pernah mendengarnya waktu kita tersesat dulu. Tapi tetap saja menyeramkan. Di sini banyak nyamuk. Masuklah. Takut. Kai mendesah dan menarik tangan istrinya dari menutup wajah. Matanya terpejam rapat dengan takut. Lihat, ada saya. Jangan takut. Areta menggeleng tak mau membuka mata, malah menggeser tubuhnya merapat memeluk Kai. Tak ada apa-apa sayang. Jangan takut. Wanita itu masih saja menggeleng dan menyembunyikan wajahnya. Di sini banyak nyamuk, kulitmu bisa bentol-bentol besok. Tidak mau. Takut. Ada saya yang menjaga. Tak usah takut. Tidak mau. Tangan Areta semakin bergetar mencengkeram kaos Kai. Kai menghela napas lalu mengangkat tubuh terduduk. Jangan pergi. Areta ikut bangkit dan naik duduk di pangkuan Kai saking takutnya. Kai jadi iba dan mengusap punggung istrinya. Saya tak akan pergi. Ayo, masuk lagi ke dalam. Tidak mau. Ada saya yang temani. Kai membopong tubuh istrinya masuk ke dalam kelambu kembali dan membaringkannya. Tidurlah, saya akan menjaga di luar. Areta menggeleng-geleng. Tangannya erat memegang lengan Kai. Jadi kamu mau bagaimana? Tidur di sini saja. Tak apa, kamu sudah berjanjikan tidak berbuat apa-apa. Kembali Kai menghela napas dan mengangguk. Aku percaya padamu, jadi tidur di sini, di sampingku. Areta menarik Kai tidur di sampingnya, begitu Kai berbaring, Areta langsung merapatkan diri memeluk. Tangannya melingkari dada Kai dan kakinya yang hanya menggunakan celana pendek naik menimpa paha Kai. Membuat Kai seperti guling baginya. Kai menelan ludah berkali-kali dengan jantung berdebar-debar luar biasa. Sayang, jangan pergi. Saya tidak akan pergi, tapi tak usah juga seperti ini. Saya tak bisa bergerak. Kamu akan pergi kalau aku tidur. Tidak akan, sumpah tidak mau. Areta semakin mengeratkan pelukan. Kai hanya bisa mendesah pelan dan berusaha memejamkan mata sambil melafalkan berbagai surah-surah pendek berulang kali sampai lelah. Akan tetapi matanya tak bisa terpejam sama sekali.
Tangan mulus dan paha mulus yang ada di atas tubuhnya sama sekali tak bisa membuatnya terlelap. Sementara pemilik tangan dan paha mulus itu sudah jatuh terlelap. Dengkuran halusnya bahkan terdengar jelas di telinga Kai karena kepala wanita itu berbaring di atas dadanya. Tanpa sadar, tangan Kai bergerak mengusap betis mulus istrinya. Menyusuri kaki jenjang itu hingga naik ke paha atas. Tersadar dengan janjinya, Kai buru-buru menarik tangan dan memukul tangannya sendiri. Dasar tangan kurang ajar, berhenti bergerak sendiri, rutuknya membatin, memandangi tangan yang sudah merasakan kelembutan kaki jenjang istrinya dengan miris. Astagfirullah, cobaan apa lagi ini ya Tuhan? Lebih baik aku dipukulinya daripada diuji dengan seperti ini. Kai menarik napas panjang dan membuangnya perlahan. Melakukannya berulang kali, ayo Kai. Kamu bisa. Jangan biarkan hawa nafsu menguasaimu, serunya menyemangati diri sendiri lalu memejamkan mata. Bab 83, Marahan. Saat Areta terbangun keesokan harinya, ia sudah menemukan dirinya seorang diri di atas kasur bergelung dalam kungkungan selimut yang hangat. Ia mengusap kedua mata hingga bulu matanya saling bergesekan sebelum akhirnya mengangkat tubuh terduduk dan memandangi sekitar. Dari jendela kayu yang terbuka, Areta bisa melihat cakrawala yang sudah terang benderang. Sang surya bahkan menebarkan kirana yang tak terbatas. Membuat matanya sedikit memicing karena terpaan silaunya. Jam weker kecil yang ada di atas meja kecil di sudut ternyata sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Kai, panggilnya dengan suara serak sambil menggaruk-garuk leher. Mengedarkan pandangan mencari sosok laki-laki itu di setiap penjuru ruangan. Semuanya sudah tampak rapi, bahkan kain kelambu di atas kasur sudah tak ada dan terlihat sudah terlipat di atas lemari kayu. Perhatian Areta kemudian teralihkan ke arah pintu yang tidak tertutup rapat. Terdengar riuh suara perempuan sedang mengobrol dengan Kai di luar sana. Dia bicara dengan siapa, segera disibatnya selimut dari tubuh kemudian beringsut bangun dan berjalan keluar tanpa merapikan diri. Terus melangkah hingga sampai di serambi depan dan melihat Kai di bawah sana dikerumuni beberapa orang wanita yang menggunakan topi anyaman lebar di kepala serta keranjang berbahan serupa di punggung mereka. Cih, dasar mata keranjang. Pagi-pagi sudah dikerumuni perempuan. Areta menyeringai sinis memandangi suaminya. Entah ada ikatan batin atau apa, Kai tiba-tiba menoleh ke atas seakan menyadari keberadaannya. Senyum laki-laki itu langsung mengembang sempurna, sudah bangun sayang, teriaknya menegur sambil mengibaskan tangan dengan gembira, kemudian kembali menunduk memandangi perempuan yang mengelilinginya. Punten, Pun Bojo Parantos gugah ke abdi bade sumping ningali kareksakan mesina, ucapnya dengan bahasa yang Areta tak mengerti pada perempuan-perempuan yang terlihat centil tersebut. Kai mengabaikan mereka yang seperti masih ingin mengobrol padanya dengan berbalik dan langsung berlari menaiki tangga ke atas rumah. Terlihat tidak sabar ingin bercengkrama dengan istrinya. Dari perempuan-perempuan di bawah itu, salah seorang tampak masih tinggal berdiri dan mendongak memandangi Areta di atas rumah dengan sinis. Perempuan yang sama yang juga memandang sinis dirinya tempo hari di rumah Eyang saat wajahnya terkena debu arang. Areta membalas tatapan perempuan itu jauh lebih sinis sebelum akhirnya memutus tatapan dengan membelakangi dan mengalihkan perhatian pada Kai yang sudah berdiri di hadapannya. Enak ya, pagi-pagi sudah cuci mata lihat perempuan-perempuan cantik. Cemburu nih ye. Ih, GR, hidung Areta langsung mendengus dengan bibir yang mencibir. Tak usah cemburu, jauh lebih cantikan kamu, sayang. Kai berucap sambil mencolek gemas pipi istrinya. Tentu saja, mereka tidak sebanding denganku, dengusnya kesal seraya mendorong tangan Kai menjauh dari pipinya dengan kasar dan mengusap-usap pipinya bekas sentuhan Kai dengan ekspresi jijik. Tangan saya gak kotor kok. Kai mengangkat telapak tangan ke depan wajah istrinya. Najis dipegang-pegang sama kamu, najis tapi main peluk sampai pagi. Kai memasang ekspresi menyindir dan mengejek. Areta langsung memutar bola mata dan memunggungi Kai dengan melihat ke depan. Memandangi hamparan kebun teh yang luas. Kai terkekeh-kekeh, dengan usil menghampiri Areta dan merapat di samping tubuhnya yang langsung mendapat penolakan dengan dorongan kasar menjauh. Jangan dekat-dekat, pekik wanita itu disertai pelototan mata. Rambut panjangnya berantakan dan berhamburan menutupi sebagian wajahnya. Persis seperti hantu Jepang Sadako. Tawa Kai langsung pecah dan menggeleng geli melihat reaksi istrinya itu. Singa betina lagi ngamuk, buk kepalan tangan Areta terayun memukul pundak Kai yang tertawa. Namun laki-laki itu sama sekali tak merasa kesakitan, malah semakin tertawa terpingkal-pingkal. Pagi dibenci dan dipukuli, malam disayang-sayang. Sungguh istriku spesies yang langka. Kai mengejek seraya berlari masuk ke dalam rumah sebelum tangan Areta kembali melayang memukulinya, dasar brengsek. Bodoh. Areta memaki kesal dengan membenahi rambutnya. Menyadari tampilan dirinya berantakan, ia segera berlari masuk dan mencari cermin. Oh my god, teriaknya memekik. Ada apa? Tanya Kai panik. Wajahku, wajahku. Kai bergegas mendekat, berjongkok dan memandangi wajah istrinya terheran-heran. Kenapa dengan wajahmu? Apa perempuan-perempuan tadi melihat penampilanku seperti ini? Tentu saja, mereka punya mata, memangnya kenapa? Kenapa katamu? Coba lihat baik-baik. Areta menunjuk wajahnya sendiri seakan meminta Kai memandangi wajahnya dengan saksama. Kai mengernyit bingung memandangi wajah istrinya. Tak ada yang berubah, malah wajah polosnya tanpa sapuan makeup jauh terlihat lebih cantik memesona. Begitu menggemaskan seakan-akan meminta tangannya membelai wajah cantik itu. Lihat baik-baik, Areta semakin menggeser duduknya maju mendekati Kai. Lihat kantong mataku, lihat lingkaran hitamnya, lihat minyak yang menempel, lihat kulitnya yang kusam, lihat cuap kecupan bibir Kai membuat perkataan Areta terhenti di ujung lidah dan mematung terperangah sepersekian detik sebelum akhirnya tangannya melayang memukul Kai. Brengsek, aku memintamu melihat, bukan mencium bodoh. Apa kamu tak mengerti bahasa Indonesia? Apa bibirmu itu benar-benar mau diobras? Geramnya marah, bangkit berdiri dan mengejar ingin memukuli Kai kembali. Maaf, bibirku bergerak sendiri, ejek Kai tertawa sambil berlari menghindari istrinya, sini kamu. Biar ku gigit bibirmu itu. Kai langsung berhenti dan terperangah. Gigit, mau menggigit bibirku? Tanyanya tersenyum-senyum. Kalau gigit sih dengan senang hati sayang. Lanjutnya berucap dengan menaik turunkan alis dan melangkah mendekati istrinya. Berniat mengusili wanita itu. Areta yang baru tersadar langsung membekap mulut dan menggeleng. Bukan, maksudku, menggigit mulutmu, bukan. Mencincang bibirmu, ralatnya tergagap-gagap dengan melangkah mundur. Tapi Kai sudah menangkap pinggangnya dan mengunci pergerakannya. Mau gigitkan? Ayo, gigit. Kai membungkuk dan memajukan bibirnya ke depan istrinya. Areta menyeringai licik, begitu Kai sudah sangat dekat, ia langsung menyundul bibir suaminya itu dengan kepala sekuat tenaga.
Bu, Ao, Kai langsung memekik histeris menangkup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya menatap istrinya dengan marah. Sadis, kamu juga yang salah. Areta balas melotot dan tak mau kalah. Kai mendengus kesal, sorot matanya tampak benar-benar marah, berbalik dan melangkah mengambil cermin yang Areta gunakan sebelumnya. Memeriksa keadaan bibirnya dari pantulan cermin tersebut. Walau tidak terlalu jelas, tapi Areta bisa melihat titik merah pada bibir dalam saat Kai menarik bibir bawahnya. Seketika rasa bersalah menyelimuti hati Areta dan menuntun kakinya mendekat. Sakit ya, Kai hanya melirik kesal dan kembali fokus melihat bibirnya yang berdarah. Coba lihat, tak usah, coba lihat. Areta menarik paksa Kai berbalik ke arahnya. Puas kamu, bentak Kai marah. Matanya melotot sempurna memandangi istrinya. Seketika singa betina yang liar itu berubah menjadi kucing kecil. Mendapat bentakan kasar, matanya langsung berembun berkaca-kaca. Maaf, aku tak sengaja. Sini, biar ku bantu obati. Tangannya terangkat ingin menyentuh bibir Kai. Tapi suaminya itu langsung menepis. Aku hanya bercanda tadi, tapi kamu menanggapi serius. Kai meletakkan cermin ke bawah lalu berbalik dan melangkah ke pintu. Sampai di ambang pintu langkahnya terhenti dan menunjuk ke arah tudung saji yang tertutup di atas meja. Di situ ada buah. Pagi-pagi tadi Ai datang membawakanmu buah untuk sarapan. Semua sudah saya cuci bersih, ucapnya dingin. Kemudian kembali melangkah dan turun dari rumah meninggalkan istrinya yang berdiri mematung diliputi rasa bersalah. Tunggu, Areta berlari keluar dan berdiri di ujung tangga atas. Kamu mau kemana? Saya keluar dulu, mau bantu memperbaiki mesin pemetik daun teh yang rusak. Kai memakai sendalnya di bawah, lalu berjalan pergi. Kamu meninggalkanku sendiri, teriak Areta, tapi Kai mengabaikan dengan terus berjalan tanpa berbalik. Masa begitu saja marah? Areta mendengus kesal dan mengentakkan kakinya kasar memandangi Kai yang sudah berjalan jauh di tengah-tengah kebun teh di depan sana. Sama sekali tak berbalik melihatnya. Bodoh, 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 teriak Areta kesal, membuat beberapa wanita pemetik daun teh berbalik memandang ke arahnya dengan terheran-heran. Pergi saja sana, tak usah kembali. Areta mendengus kesal lalu berbalik. Berjalan masuk dan membanting pintu. Berjalan mondar-mandir sambil menggigit ujung-ujung kukunya. Napasnya memburu menahan kekesalan. Melihat tudung saji yang tadi ditunjuk Kai, ia langsung menghampiri dan membukanya. Dalam satu keranjang anyaman terdapat buah apel, jeruk, stroberi dan anggur. Areta membungkuk dan mengambil satu apel yang ranum dan langsung menggigitnya. Memakannya dengan lahap karena dikuasai emosi sambil memandang jauh keluar jendela. Dari satu apel, beralih ke buah lainnya hingga hanya menyisakan kulit jeruk di keranjang anyaman tersebut. Kenyang menghabisi buah-buah tersebut, Areta melempar tubuh berbaring ke kasur. Berguling-guling dari ujung kasur ke ujung lainnya. Lelah berbaring, ia berdiri, berjalan mondar-mandir di depan pintu. Kemudian kembali berbaring lagi. Begitu seterusnya selama beberapa jam seperti orang yang tidak tahu akan berbuat apa. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang dan Kai belum juga kembali. Areta sendiri kini duduk malas di serambi depan. Menjulurkan kedua kakinya keluar di sela pagar kayu pembatas dan membiarkan kedua kakinya itu bergelantungan ke bawah. Sementara kedua tangannya memegang panel kayu dengan dagu yang menumpu di atasnya sambil memandang wanita-wanita memetik daun teh di kejauhan. Siapapun yang melihat tak akan mengira jika ia adalah seorang CEO perusahaan besar. Rambutnya masih berantakan, wajahnya masam. Pakaiannya masih sama dengan yang dipakai tidur karena belum juga mandi. Bukan tak ingin mandi, tapi ia masih asing dengan kamar mandi yang letaknya terpisah dari rumah. Jelas wanita modern sepertinya tidak biasa mandi di tempat seperti itu. Lagi pula udara sejuk yang berembus membuatnya sedikit bergidik untuk menyentuh air. Mana sekarang perutnya sudah bergemuruh meminta isi, padahal, sebelum-sebelumnya ia tak pernah merasa lapar jika sedang sibuk bekerja di kantor. Astaga, apa yang kulakukan di sini rutuknya sambil membentur-benturkan dagunya di panel kayu pembatas. Mendesah berkali-kali sambil memandangi burung-burung pipit yang berterbangan secara bergerombol. Beberapa terbang turun dan bertengger di ranting-ranting pohon, beberapa lagi terbang dan bertengger di atap depan pondok kayu tempatnya berada. Kepalanya mendongak dan memperhatikan burung-burung tersebut, mengikuti pergerakannya yang kembali terbang dan bergabung dengan kelompoknya sampai akhirnya pandangannya terjatuh pada sosok gadis yang berjalan ceria ke arahnya sambil menenteng rantang susun. Melihat gadis yang melambai-lambai dengan tersenyum itu, bola mata Areta langsung berbinar. Cepat-cepat mengangkat tangan membalas lambaian tangannya. Menarik kakinya dari sela pembatas lalu bangkit berdiri dan turun ke bawah menjemput adik iparnya tersebut. Teteh lagi ngapain? Sapa gadis itu ramah. Cuma duduk-duduk. Ayo, naik. Areta memanggil sambil kembali melangkah menaiki tangga. Kamu dari mana saja? Kenapa baru datang? Ai baru pulang sekolah, Teh. Tadi pagi sempat mampir tapi Teteh masih tidur. Maaf, aku gak sadar tidur sampai siang. Tak apa Teh, Teteh pasti capek semalam. Hairina tersenyum-senyum penuh arti. Oh iya, terima kasih ya, buahnya. Teteh suka, manis tidak? Iya, suka, rasanya manis semua. Dapat dari mana? Ai Teh ingat Teteh bilangnya suka sarapan buah, jadi abis salat subuh Ai naik sepeda ke pasar carikan Teteh buah. Gadis itu tersenyum seakan apa yang dilakukannya itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Hati Areta langsung terenyuh. Senyumnya mengembang dengan tulus dengan tangan yang bergerak spontan mengusap sayang kepala gadis itu. Terima kasih, ucapnya tulus dari hati. Merangkul lengannya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Duduk berhadapan di atas karpet. Kembali kasih, Teh. Oh iya, ini makan siang yang baru emak masak. Tadi A singgah di rumah, katanya Teteh sendiri dan minta Ai ke sini menemani. Hairina meletakkan rantang ke atas meja, senyum lebar Areta langsung berubah kecut. Bibir mungilnya mengerucut ke tengah. Teteh lagi marahan sama A, terkah Hairina melihat ekspresi masam kakak iparnya. Areta mengangguk pelan, sedikit A ngeselin ya Teh. Kembali Areta mengangguk. Banget, A emang seperti itu orangnya Teh. Suka usil, tapi A tuh gak sembarang usilin orang. Hanya orang yang disayang yang berani A usilin. Semakin A sayang, maka A semakin usil. Apa kakakmu itu sering marah? Mana pernah A tuh Teh? Selama Ai mengenal A, dia Teh gak pernah marah sama orang. Pernah deh sekali marah sampai gak mau bicara sama Ai. Waktu itu karena Ai yang salah sudah berbohong. Marahnya seperti apa? Marahnya A tuh cuma diam gak mau bicara. Tapi sumpah, Teh.
Serem pisan. Pisang, maksudnya seram sekali. Oh, Areta membulatkan mulut dan mengangguk paham. Makan dulu teh. Gak enak ini kalau sudah dingin. Hairina segera membuka rantang dan menyusunnya di depan Areta. Areta ikut membantu membuka penutupnya. Hanya makanan sederhana, ikan goreng, tempe goreng, sayur bening dan sambal lalapan, tapi entah mengapa liur Areta seperti menetes melihatnya. Kita makan sama-sama, iya. Ai sudah makan, teh. Ini buat teteh saja. Pokoknya kamu harus ikut makan. Temani aku makan, oke. Areta mendorong rantang ke depan Hairina dan menggeser duduk mendekat. Makasih, teh. Tapi Ai sudah kenyang, tolak gadis itu. Tak ada penolakan. Areta meraih sendok, mengambil lauk ke nasi lalu menyendokkan makanan ke mulut Hairina. Buka mulutnya. Tapi, teh. Buka, kalau tidak aku marah. Hairina tersenyum sebelum akhirnya membuka mulut menerima suapan dari kakak iparnya. Dari mulut Hairina, sendok yang kembali diisi berpindah masuk ke mulut Areta. Terus seperti itu sampai makanan di rantang habis tak bersisa dimakan oleh keduanya. Hairina tampak senang mendapat kakak perempuan yang sempurna di matanya. Areta pun demikian, sangat senang melakukan hal yang baru pertama kali dilakukannya dalam hidup. Selama ini mana pernah ia memanjakan seseorang apalagi berbagi dalam satu sendok yang sama. Sosok Hairina seakan mengisi harapan lamanya yang ingin memiliki seorang adik. Setelah makan, Areta kemudian memanggil Hairina duduk bersama di depan koper yang terbuka lebar dan mendandani adik iparnya tersebut. Memakaikan pakaiannya, perhiasan serta aksesoris mewahnya, sebaliknya, Hairina mendandani Areta dengan gaya gadis desa. Menguncir dua rambut panjangnya sampai bertukar pakaian karena memiliki ukuran tubuh yang sama. Tawa keduanya terdengar riuh hingga keluar dan mengundang seorang wanita muda mendekat karena penasaran. Ai, itu kamu, teriak wanita itu di luar sana. Areta dan Hairina kompak menoleh ke arah jendela. Siapa? Teh Mina, teh. Hairina bangkit berdiri dan melangkah keluar. Ayah naon, teh, lagi ngapain? Nemenin istrinya A. Ngapain ditemenin? Memangnya dia bocah kecil. Mendengar perkataan bernada sinis itu Areta menyusul keluar dengan penampilan ala gadis kampung. Rok panjang di bawah lutut dengan atasan kaos gombrang seperti galengan, dan rambut kuncir dua. Oh iya, karena Hairina tak pandai mendandani orang, alhasil riasan di wajah Areta tampak kacau dan terlihat seperti badut. Melihat tampilan Areta, Aminah spontan tersedak ludahnya sendiri dan tertawa terpingkal-pingkal. Astagfirullah, si agak salah nyari istri. Kok seperti ondel-ondel begini? Tadi pagi seperti Mbak Kunti, sekarang seperti badut yang ada di pasar malam itu, kekehnya mengejek sambil terpingkal-pingkal. Kamu bilang apa? Areta jadi geram dan terburu-buru berlari turun. Aduh, teh, Hairina yang panik langsung ikut turun menyusul. Sini kamu, ulang apa yang kamu bilang tadi. Areta menyingsingkan lengan baju ke atas dan mengepalkan kedua tangan. Oh, selain jelek, kamu juga budek ya, aduh, kasihan amat si A dapat istri modelan begini. Aminah mengibas-ngibaskan tangan di depan wajah dengan ekspresi mengejek yang sangat kental. Apa kamu bilang, bab 84, adu mulut. Apa kamu bilang, ku bilang, teh, kamu itu budek. Sudah jelek, budek lagi. Sialan, bersamaan dengan makiannya, tangan Areta sudah bergerak menamparkan pipi Aminah dengan keras. Aminah yang tidak menyangka hal itu langsung terhuyung beberapa sentimeter ke samping. Astaga, teteh, Hairina memekik terkejut. Jantungnya berdebar kencang memandangi Areta dan Aminah bergantian, kamu menamparku. Bola mata Aminah membulat penuh menatap Areta sambil meringis memegang pipinya yang kebas. Iya, kenapa, masih mau? Kedua tangan Areta bertolak pinggang dan menantang dengan pelototan yang tidak kalah tajamnya. Dasar ondel-ondel, Aminah yang tidak terima langsung melompat menerkam Areta, menarik rambut wanita kota itu. Areta yang tidak mau kalah langsung menarik kasar topi bulat Aminah hingga karet pengikat yang berada di dagu tertarik ke leher dan mencekiknya. Aminah terbatuk-batuk tersedak, tapi tidak juga melepaskan tangan dari masing-masing ujung rambut Areta yang dikuncir dua, malah semakin menariknya dengan keras. Aduh teteh, Hairina memekik keras sambil berusaha melepaskan tangan Aminah dari rambut kakak iparnya. Namun Aminah malah mendorongnya dengan keras hingga terpental jatuh ke rerumputan. Melihat tangan Aminah terlepas dari ujung rambutnya, Areta tidak menyia-nyiakan kesempatan, langsung menjambak kepala atas Aminah yang memiliki proporsi tubuh sedikit lebih pendek darinya. Aminah langsung berteriak kesakitan merasakan akar rambutnya tertarik dengan keras. Mendengar suara ribut-ribut itu, wanita-wanita pemetik daun teh langsung berhamburan datang menghampiri. Pisahkan mereka, teriak Hairina pada orang-orang yang menonton, tapi mereka hanya diam mematung. Aminah yang terkenal judes, serta Areta yang diketahui sebagai istri dari cucu pemilik perkebunan, membuat mereka tak berani mendekat. Mane beleguk, belekok, podol, jurik, bagoy, makian aneh yang tidak Areta mengerti terus terlontar dari mulut Aminah, bersama tangannya yang terus menarik rambut Areta. Areta pun balas memaki menggunakan bahasa Mandarin miliknya. Hairina bergegas bangkit melerai, tapi kembali ia terdorong jatuh oleh dua orang wanita yang sudah saling bergumul. Saling menjambak, saling mendorong dan saling tidak mau kalah. Astagfirullah, bagaimana ini? Hairina kembali berdiri sambil menggigit jari memandangi keduanya. Tampak panik dan gemetaran sendiri dan akhirnya teringat dengan kakaknya. Oh, iya, harus panggil kedua kaki Hairina langsung berlari kencang meninggalkan Areta dan Aminah. Terus berlari dengan kekuatan maksimal hingga sampai di depan gudang penyimpanan alat-alat mesin pemotong daun. Reza, teriaknya memanggil sambil berlari menghampiri. Kei yang sedang berjongkok memperbaiki mesin bersama beberapa pemuda sontak berbalik. Ayah naon, itu, teteh. Suara Hairina teredam oleh napas yang tersengal-sengal. Kei langsung bangkit berdiri memandangi adiknya dengan alis yang saling menaut. Teteh Reta maksudnya, Ai mengangguk-angguk berusaha menormalkan napas. Kenapa dengan istri lanjut Kei bertanya. Itu, teteh sama teteh Mina, itu. Mendengar nama Mina, Kei sudah bisa menebak. Ia langsung membuang obeng yang dipegang ke tanah dan mengayunkan kedua kakinya berlari. Tunggu Ai. Hairina ikut berlari menyusul, meninggalkan beberapa pemuda yang melongo terheran-heran melihat mereka berdua. Dari kejauhan, Kei sudah bisa melihat wanita-wanita bertopi anyaman bergerombol mengelilingi sesuatu. Kei mempercepat langkah dan menerobos kerumunan. Astagfirullah, pekiknya terkejut menemukan Areta yang sudah duduk di atas perut Aminah sambil menjambak rambutnya, sementara Aminah yang berbaring juga menjambak rambut Areta.
Kai langsung menarik istrinya dari atas Aminah dengan memeluk pinggangnya dari belakang. Lepaskan, lepaskan aku. Aku ingin membuat perhitungan dengannya. Areta memberontak sambil menendang-nendangkan kedua kakinya ke udara. Aminah segera bangkit berdiri dan masih ingin maju menerkam Areta, tapi dengan lincah Hairina menarik dan menahannya. Apa-apaan kalian berdua, tidak malu dilihat sama orang-orang, teriak Kai marah. Dia duluan, teriak Areta dengan bola mata yang seperti akan melompat keluar dari tempatnya. Rambutnya sudah sangat berantakan dan lipstik merah di bibirnya sudah melebar kemana-mana. Bukan istrimu yang terlalu sensitif dan baper. Dia langsung menamparkan saya. Lihat, pipis saya sampai merah. Aminah membela diri dengan sesungguhkan dan mata berkaca-kaca. Menunjuk memar di pipinya untuk menarik simpati suami orang. Apa kamu bilang? Dasar ular, dedemit fuck you. Feng Zi, Biao Zi, Shen Jingbing, Kusia Duyu. Areta memaki lantang menggunakan bahasanya. Mengatai Aminah orang gila, pelacur rendahan, perempuan gila dan mengutuknya mati saja. Ting Zijian Jiao, teriak Kai meminta Areta berhenti berteriak. Areta langsung terdiam dan menoleh ke belakang melongo melihat suaminya yang membalas dengan bahasa yang sama. Akan tetapi keterkejutannya hanya sekejap karena ia langsung memaki lantang suaminya itu. Bai Qi, dikata idiot oleh istrinya, Kai langsung mengangkat tubuh Areta seperti karung beras yang dipikul di pundak lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Sudah, kalian bubar sana, tegasnya memerintah. Wanita-wanita yang menonton langsung berhamburan pergi seperti burung-burung di tengah sawah dan dihalau orang-orangan sawah. Kembali beriringan masuk ke tengah perkebunan teh dan lanjut bekerja. Kai hanya melirik Aminah sebelum akhirnya membawa istrinya yang masih mengamuk di pundaknya naik ke atas rumah. Melihat itu, Hairina langsung melepas pegangan pada Aminah dan menyilangkan tangan memandangi wanita pengacau tersebut. Nah, baru nemu lawannya kan, Teh. Gimana rasanya kena gampar dan dipukuli? Enak, ejeknya menyindir yang membuat Aminah semakin berang dan langsung berlari membawa malu. Rasain, Hairina meledek lalu berbalik dan menyusul naik ke atas rumah, tapi urung dilakukannya dan memilih berhenti di tengah tangga. Ingat mantranya Teh, teriaknya lalu turun kembali dan berlari pergi. Sementara Kai yang sudah mengunci pintu langsung melempar istrinya ke tengah kasur. Berani kamu kasar denganku. Areta bersungut-sungut marah sambil bangkit duduk dan menatap tajam Kai yang berdiri di depannya. Atau kamu marah melihat pacarmu babak belur? Astagfirullah, kamu kenapa malah semakin liar? Apa kamu bilang? Areta buru-buru bangkit berdiri. Membusungkan dada dan memajukan wajah menantang. Siapa yang kamu bilang liar? Kucing yang lagi mengamuk. Kamu mengataiku lagi. Kedua tangan Areta terangkat ingin memukuli dada Kai, tapi Kai dengan lincah menangkapnya dan balas mencengkeram pergelangan tangan mulus itu. Kapan kamu mau berubah? Apa tidak malu dengan umurmu sendiri? Apa tidak ingat dengan posisi terhormatmu di kantor? Apa begini kelakuan seorang pimpinan perusahaan, wanita perfeksionis dan penuh kesempurnaan? Tidak malu kamu jadi perempuan barbar dan memukul sembarang orang. Mata Kai melotot marah. Areta seketika membisu. Wajahnya memerah. Napasnya tersengal-sengal memburu menahan emosi. Perlahan-lahan matanya berembun hingga menetes setitik cairan bening di sudut mata. Sakit, lirihnya terisak-isak membuat Kai langsung melepaskan cengkeraman tangan di pergelangannya. Areta langsung mengusap pergelangan tangannya dan melangkah mundur. Memandangi Kai penuh kesal. Kamu jahat. Kamu langsung menghakimiku tanpa mau bertanya bagaimana kejadian yang sebenarnya. Saya tahu dia pasti mengejekmu, tapi kamu tidak perlu ikut melakukan hal yang sama sampai mempermalukan dirimu seperti itu. Aku tidak malu, tapi saya yang malu, balas Kai tanpa sadar dan membuat Areta terperangah tak percaya. Oh jadi kamu malu denganku. Malu memiliki istri seperti diriku, teriak Areta dengan mata yang sudah basah berderai. Astagfirullah, bukan begitu maksudnya, sayang. Kai maju dan menarik istrinya ke dalam dekapan, tapi Areta langsung memberontak. Kamu barusan berkata seperti itu, kalau begitu ceraikan saja aku. Antar aku pulang. Aku juga tidak mau terjebak di sini bersamamu. Aku tidak mau denganmu, brengem. Teriakan Areta teredam karena Kai sudah membungkam mulutnya dengan ciuman. Semakin Areta memberontak, semakin Kai membuat ciumannya semakin dalam. Kedua tangan besarnya menahan tengkuk istrinya dan membuat wanita itu tak bisa bergerak. Memilih beradu mulut yang sesungguhnya dibanding harus beradu mulut dengan cercaan dan teriakan yang tak ada habisnya. Merasa Areta sudah mulai tenang dan tak lagi memberontak, ciuman Kai pun berubah lembut dan perlahan-lahan melepaskan pagutannya. Plak, dengan marah Areta menamparkan suaminya. Berbalik dan melempar tubuhnya ke kasur. Menelungkupkan tubuh sambil terisak-isak. Sayang, Kai meluruhkan tubuh duduk ke tepian ranjang. Pergi, pergi kamu. Kenapa kembali? Pergi saja, tinggalkan aku sendiri seperti pagi tadi. Sayang, maaf. Kai mendekat dan mengusap lembut punggung wanita yang sesenggukan itu. Areta menepis kasar tangan Kai dan menggeser menjauh. Kamu jahat. Kamu berjanji akan membimbingku dengan sabar, tapi kamu pergi meninggalkanku dengan marah-marah. Kamu biarkan aku sendiri kelaparan. Aku sampai tidak mandi sampai sekarang karena menunggumu kembali. Kamu tahu aku tak terbiasa di tempat seperti ini, tapi kamu malah sengaja mengejekku, meninggalkanku dan tidak mengajakku, cecarnya dengan napas tersengal-sengal menahan tangis. Sayang, maaf, saya tidak bermaksud seperti itu. Areta semakin beringsut jauh. Bangun duduk dan menjulurkan telunjuk ke pintu. Keluar kamu, pergi dari sini. Pergi saja temui perempuan itu, kamu pasti senang dikerumuni perempuan-perempuan di sini. Temui pacar-pacarmu yang tidak terima kamu punya istri. Sayang, saya sudah katakan kalau tidak punya pacar. Bohong, buktinya perempuan tadi sampai cemburu buta padaku. Sumpah, saya tidak memiliki hubungan apapun dengannya, sayang. Kai membujuk sepenuh hati, tapi Areta menulikan telinga. Malah bangkit berdiri, menarik dan mendorongnya keluar lalu membanting pintu dan menguncinya. Sayang, maafkan saya. Kai mengetuk-ngetuk pintu sambil memohon. Pergi, teriak Areta penuh emosi. Kembali melempar tubuh berbaring telungkup di kasur dan meluapkan tangisnya. Suara tangisnya yang menyayat hati membuat Kai kelimpungan dan berdiri frustrasi di depan pintu. Berbalik dan meluruhkan tubuhnya duduk bersandar di pintu tersebut. Mengusap wajah berkali-kali dan memandangi langit yang mulai berubah warna. Memandangi wanita-wanita pemetik daun teh yang satu persatu beranjak pulang meninggalkan perkebunan. Dari kejauhan ia melihat adiknya berjalan membawa rantang, tak ingin keluarganya tahu akan pertengkaran mereka. Kai bergegas turun dan berlari menghampiri Hairina. Teteh mana? Ah, dia sedang tidur. Sini rantangnya.
Biar AA yang bawa. Teteh baik-baik saja, kan? Insya Allah, baik-baik saja. AA jangan marah sama Teteh. Teteh Mina yang salah. Teh Mina ngata-ngatain Teteh ondel-ondel dan budek. Iya, AA tahu. Sudah kamu pulang sana, sebentar lagi maghrib. Ai boleh tidak malam ini tidur dengan Teteh? Lain kali saja ya, tidak sekarang. Kai memutar tubuh Khairina dan mendorongnya. Pulang sana. Tapi, sudah, pulang sana. Sampaikan terima kasih istri AA sama Mak. Sampaikan salam Ai juga buat Teteh, teriak Khairina sebelum akhirnya berlari pulang. Kai menghela napas berat, memandangi punggung adiknya lalu menunduk memandangi rantang makanan di tangan, kemudian berbalik dan kembali ke pondok kayu. Tidak lama, lantunan azan maghrib berkumandang. Matahari sudah beranjak turun ke peraduannya dan suara Areta masih terdengar lirih terisak-isak. Bahkan ia belum sempat menyalakan lampu, sehingga semua tampak gelap. Untungnya masih tersisa rona-rona senja kemasan di langit yang sedikit memberi cahaya. Kai memutuskan turun ke kamar mandi, berwudu, naik kembali ke atas rumah dan melaksanakan salat di serambi depan tanpa menggunakan alas. Untungnya ia memakai celana panjang bahan dengan baju kaos lengan panjang saat meninggalkan pondok tadi, seusai menunaikan kewajibannya. Kai kembali mengetuk pintu. Sayang, sudah gelap, lampunya mau dinyalakan. Buka pintunya sayang, bujuknya memanggil. Hening, tak ada jawaban. Kai kemudian mengintip ke jendela. Keadaan yang gelap membuatnya sulit melihat ke dalam. Tak hilang akal, Kai mengambil rantang, membuka dan membawanya ke jendela. Membiarkan embusan angin membawa masuk aroma makanan. Berharap aroma itu menggelitik perut istrinya. Akan tetapi nihil, tetap tak ada reaksi apapun dari dalam sana. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Tetap tak ada jawaban. Kai meletakkan rantang dan menajamkan penglihatan mengintil ke dalam lewat sela-sela panel kayu jendela. Seakan tak puas karena tak melihat apapun, Kai yang mengingat jika jendela samping tak memiliki rangka pengaman memutuskan memanjat ke samping dengan menumpukan kaki di sela-sela panel dinding bagian luar. Berhati-hati merengsek sedikit demi sedikit hingga mencapai jendela yang masih terbuka. Namun baru akan melompat masuk, Areta yang terkejut mengira dirinya hantu langsung mendapat hantaman dari centong nasi. Au, Kai yang terkejut kehilangan keseimbangan hingga jatuh bergelantungan dengan satu tangan yang berhasil memegang panel jendela. Sayang, tolong, teriaknya. Itu kamu. Areta yang ketakutan memberanikan diri mengintip dan terkejut melihat Kai bergelantungan. Seketika amarahnya menguap dan spontan menjulurkan tangan ke bawah. Pegang tanganku. Kai mendongak dan langsung meraih tangan istrinya, sekuat tenaga Areta menarik suaminya ke atas. Kamu berat. Sedikit lagi sayang. Aku gak kuat. Tangan Areta semakin melemah. Jangan lepas. Kalau aku jatuh aku bisa mati. Kamu tidak akan mati, paling tidak kamu hanya akan patah tulang. Sama saja, sayang. Saya bisa cacat. Kamu tidak mau punya suami cacat, kan? Kalau begitu kamu mati saja. Nauzubillah min zalik. Istighfar sayang. Makanya cepat naik. Jangan membuatku jadi janda secepat ini. Ini juga mau naik. Jangan lepaskan peganganmu. Tapi kamu berat. Tubuh Areta semakin tertarik keluar jendela. Kedua tangannya memegangi tangan Kai kuat-kuat. Saat tubuhnya semakin merosot keluar dan merasa hampir ikut terjatuh, Kai sudah menumpukan kakinya di panel dinding kayu lalu melompat masuk. Tubuh Areta terdorong ke belakang sampai kehilangan keseimbangan, jatuh berbaring dengan Kai yang jatuh menimpa dan menindih di atasnya. Kepala suaminya itu jatuh berbaring tepat di atas gundukan dadanya yang bergerak naik turun seirama embusan napasnya. Merasakan wajahnya terbaring di tempat terlarang yang empuk, Kai langsung mengangkat kepala dan memandangi istrinya. Dalam gelapnya malam, walau penglihatannya sedikit mengabur, Kai masih bisa samar-samar melihat wajah istrinya yang sembab dengan napas tersengal-sengal. Asteris maafkan aku sayang, bisiknya sendu. Embusan napasnya menerpa kulit wajah Areta dan membuat istrinya itu seakan terhipnotis dengan jantung yang berdebar-debar kencang. Kai menurunkan wajah dan mengecup kening istrinya dengan lama. Kemudian beralih pada kedua mata yang masih terasa basah di permukaan bibirnya dan istrinya itu pasrah menerima kecupannya. Kai menarik kepala dan sedikit menjauhkannya guna melihat ekspresi wajah istrinya. Ternyata kedua mata istrinya masih terpejam setelah ia mengecupnya beberapa detik yang lalu. Membuat Kai memberanikan diri bertanya. Apa saya bisa melanjutkannya? Bab 85. Minta peluk. Areta membuka mata dengan bola mata yang langsung melotot, dan tanpa Kai sadari. Buk, kepala Areta terangkat menyundul kening Kai dengan keras dan membuat Kai langsung berkunang-kunang. Ngelunjak kamu, jauh-jauh sana, dengan kasar didorongnya Kai dari atas tubuhnya sampai terjengkang ke samping. Lalu, bergegas bangkit berdiri sambil meraba-raba jalan dalam suasana temaram. Kai meringis sambil mengusap jidat yang mendadak terasa pening. Astagfirullah, pagi tadi menyundul bibir. Malam menyundul kepala. Kamu pensiunan pemain bola, kenapa? Masih mau diseruduk juga, banteng dong. Cek, baru sadar. Ternyata istriku keturunan banteng juga, gumam Kai bersungut-sungut, masih dengan mengusap-usap jidatnya yang berdenyut-denyut. Sudah, bangun cepat dan nyalakan lampunya, lanjut Areta memerintah sambil mengibas-ngibaskan kedua tangan yang perih akibat menarik beban berat tubuh suaminya. Walau begitu ia tidak menyinggung hal itu dan mengeluhkannya. Kai yang masih berbaring di lantai kayu setelah didorong hanya mengulum senyum melihat perubahan sikap istrinya. Bergegas bangun dan berjalan ke arah saklar lampu yang sedari tadi Areta cari-cari tapi tidak menemukannya. Dalam sekejap suasana pondok itu jadi terang benderang. Nah, kalau terang begini, kan bagus. Saya jadi bisa melihat jelas lubang hidungmu. Kai melempar senyum pada istrinya menggoda, tapi dibalas pelototan mata, sekarang kembali keluar, teriak Areta mengusir. Loh, kok diusir lagi, setelah perjuangan hidup dan mati masuk ke dalam sini, kamu yang mau mati, aku bagian hidupnya. Astagfirullah, konslet lagi otaknya, lirihnya menggumam, tapi masih bisa didengar jelas oleh Areta. Kamu bilang apa tadi? Kai menyengir dan menggeleng, tidak bilang apa-apa, kembali keluar sana, masa marahnya masih bersambung setelah adegan baikan, siapa yang baikan? Tadi pasrah dicium, itu karena gelap, aku tak melihatmu. Kamu saja yang suka main nyosor. Tak melihat atau melihat, Kai menyindir dengan nada menggoda. Tak melihat tapi tak menolak, tambahnya tersenyum-senyum. Ih, keluar, jangan begitu atuh sayang, istriku yang cantik tiada duanya, gak mempan. Keluar, saya gak akan dekat-dekat, kok. Saya akan jaga jarak ya. Gak ada, aku bilang keluar ya keluar. Areta yang kembali mode garang mendorong Kai dengan kasar hingga keluar pintu. Membanting pintu tertutup dan menguncinya.
Kai langsung mengetuk dan menggedor-gedor pintu. Sayang, jangan tutup dulu. Ini ada makan malam, kita makan dulu. Pintu kembali terbuka dan senyum Kai kembali mengembang. Mana makanannya? Oh tunggu. Kai bergegas mengambil rantang yang diletakkan di dekat jendela. Menyusun dan membawanya ke hadapan istrinya dengan antusias. Kita makan sama-sama, iya. Areta menyeringai, mengambil rantang di tangan Kai lalu membanting pintu. Kai sampai berjengit terkejut dibuatnya. Alahu Robi, lama-lama bisa roboh pintu ini. Kai mengusap dada dan geleng-geleng kepala. Tersadar makanan semua diambil istrinya, ia kembali mengetuk pintu. Sayang, buka dong. Kita makan sama-sama. Saya juga lapar, belum makan dari siang, kamu puasa saja, teriak Areta di dalam sana. Oh alah, Kai mengusap perutnya yang keroncongan lalu berbalik dan kembali meluruskan tubuh duduk bersandar. Memandangi bulan yang perlahan merangkak naik menempati kedudukannya. Mendengar suara azan kembali berkumandang, Kai bergegas turun ke kamar mandi, berwudu dan naik kembali ke serambi rumah. Sebelum salat, Kai mendekat ke pintu. Sayang, gak mau ikutan berjamaah sambil belajar salat, teriaknya sambil mengetuk pintu. Sayang tak mendapat jawaban, Kai akhirnya menunaikan salat seorang diri. Tapi sepertinya salatnya tidak khusyuk karena matanya menangkap pergerakan istrinya yang diam-diam mengintip dari jendela. Kai berusaha fokus dan khusyuk, tapi lagi-lagi rasa penasaran membimbing matanya melirik ke jendela. Astagfirullah, Kai membuyarkan salatnya dan mengulang kembali dengan lebih fokus dan berusaha keras tidak tergoda sampai rakaat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Kai mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan dan kiri. Melirik ke jendela dan masih melihat bayangan istrinya. Sudut bibirnya langsung tertarik membentuk senyuman sambil berzikir. Usai berzikir, Kai menengadahkan kedua tangan ke depan dada. Ya Allah, yang maha membolak-balikan hati manusia, tolong buat istri saya membuka hatinya untuk hamba, buat dia mencintai hamba sepenuh hati, buat dia menjadi istri solehah, istri terbaik yang bisa menemani sepanjang hidup hamba. Tolong buat hatinya mencintai hamba seorang. Kai terus memanjatkan doa dan sengaja memperdengarkan pada Areta. Sayup-sayup mendengar lantunan doa tersebut, hati Areta merasa tergelitik dan berdesir sekaligus. Sesuatu yang aneh terasa menjalar di aliran darahnya. Tertegun sambil menggigit bibirnya, sampai tidak sadar Kai sudah berdiri di depan jendela dan menangkap tangannya yang memegang panel pengaman jendela. Menarik tangannya keluar melewati celah jendela dan menggenggamnya. Lepaskan, pekik Areta menarik tangannya. Katakan, kenapa mengganggu salatku? Siapa yang mengganggumu? Buktinya, kamu mengintip-ngintip dari awal. Mata-mataku juga, kenapa kamu melarang? Itu hakku untuk melihat apa yang ingin kulihat. Oh begitu, Kai mengulum senyum dan mengecup punggung tangan istrinya. Kenapa mencium tanganku? Bibir saya sendiri, kenapa kamu melarang? Itu hak saya untuk mencium apapun juga. Tapi itu tanganku, ini kan tangan istri saya. Kamu ngeselin ya, kamu menggemaskan, ya, cek, lepas gak? Gak mau, berani kamu, ya, memang berani, memangnya mau apa? Ih, Kai, lepasin, gak mau, lalu mau sampai kapan memegang tanganku? Sampai kamu mencintaiku, bodoh, sampai kamu membuka pintu sayang. Gak, tidur saja di luar, tapi saya belum memasangkan kelambu untukmu. Aku bisa pasang sendiri, memangnya sudah gak takut sama suara gagak. Sedikit lagi kawanan mereka akan lewat loh. Tuh jendela di samping masih terbuka, nanti mereka bisa masuk ke dalam. Akan kututup, awas, di pintu belakang ke kamar mandi itu nanti ada yang mengetuk tengah malam. Kai berusaha menakut-nakuti. Mana ada, ya gak percaya, memang gak percaya. Ya sudah dengar saja nanti malam. Makanya lepaskan tanganku. Benar kamu gak mau buka pintu? Gak, malam ini kamu tidur di luar. Kai menghela napas, mengecup punggung tangan istrinya sekali lagi sebelum akhirnya melepaskan tangan mulus itu. Ya sudah, kamu makan dulu baru tidur. Saya akan menunggu di luar dengan sabar. Jangan lama-lama marahnya ya, nanti suamimu ini diculik sama Mbak Kun. Mbak Kun siapa? Adalah, cewek putih berambut panjang. Cih, Areta mencibir lalu menutup jendela. Terdengar derit kayu seiring langkahnya yang berjalan di dalam sana disusul suara hentakan daun jendela yang ditutup. Sabar Kai, sebentar lagi pasti akan dibuka. Kai kemudian meluruhkan tubuh duduk bersandar pada dinding kayu dan memandang ke sekitar. Sesekali menepuk nyamuk yang mengisap darahnya. 10 menit. 30 menit, sampai 1 jam setengah tak ada tanda-tanda pintu terbuka membuat Kai jadi frustrasi sendiri. Menggeser duduk merapat ke depan pada pagar pembatas serambi dan mendongak memandangi langit. Ini burung gagak pada pindah domisili atau bagaimana? Kenapa tidak ada satupun yang lewat? Gerutunya sambil menggaruk-garuk bekas gigitan nyamuk di pipi. Gagak oh gagak, kenapa engkau belum muncul? Tanyanya dengan bersenandung mengikuti nada lagu dari serial Upin Ipin. Lelah menunggu, Kai akhirnya kembali merapat ke dinding dan membaringkan tubuh sambil meringkuk menyilangkan kaki. Baru akan memejamkan mata, terdengar derit pintu terbuka. Kai langsung bangun dan merangkak ke depan pintu. Bantal dan sarung langsung terlempar ke arahnya. Jadi saya benar-benar disuruh tidur di luar, Areta tak menjawab, malah kembali menutup pintu. Namun Kai dengan cepat menahannya. Kalau begitu setidaknya biarkan saya masuk dan makan. Saya belum makan sama sekali sejak siang tadi. Sumpah, jari telunjuk dan jari tengah Kai terangkat membentuk huruf V. Tunggu aku ambilkan, makan di dalam ya, kalau di luar nyamuk juga ikutan kenyang. Areta membuang napas kasar tapi melebarkan pintu. Senyum Kai mengembang, buru-buru masuk ke dalam sebelum istrinya berubah pikiran. Nih, makan saja semuanya, Areta meletakkan rantang yang sepertinya belum tersentuh di depan Kai. Kai langsung membukanya dan mengerutkan kening melihat isinya yang tidak berubah. Kamu tidak makan, aku tidak lapar. Makan cepat dan keluar kembali. Yakin tidak lapar, nanti kamu sakit. Aku jarang makan malam. Ya sudah, aku makan ya. Kai bergegas mencuci tangan di wastafel mini, berdoa dan mulai makan. Areta berdiri mengawasi di depannya, kamu makan atau menghitung nasi, tegur Areta melihat Kai mengambil nasi per butir-butirnya ke mulut. Makan sayang, bibir saya masih perih gara-gara pagi tadi, jadi harus begini cara makannya agar tidak sakit. Ini kan gara-gara kamu juga, tapi tadi kamu menciumku kenapa tidak sakit? Kalau itu lain cerita sayang. Areta memutar bola mata dan terus berdiri mengawasi. Tapi lama-kelamaan kakinya mulai pegal, tapi nasi di dalam rantang bahkan belum berkurang sama sekali. Kalau kamu lelah, lebih baik duduk saja. Saya akan diam makan dan keluar kembali kalau sudah selesai. Jangan banyak tingkah dan alasan.
Cepat makan dan keluar, iya, sayang. Kamu duduk saja. Nanti betismu berotot kalau lama berdiri. Cih, Areta mencibir, tapi akhirnya mendaratkan pantatnya ke atas karpet bulu. Mengambil satu bantal kursi persegi ke atas paha dan menumpukan kedua sikunya di sana dengan kedua telapak tangan yang menopang dagu. 1 jam, 2 jam, sampai akhirnya jarum jam menunjukkan angka 11 malam, Kai belum juga selesai makan. Areta yang kelelahan menunggu merebahkan kepala ke atas meja. Perlahan-lahan binar matanya meredup hingga akhirnya kelopak matanya jatuh terpejam di serang kantuk. Sayang, Kai mendekat dan memeriksa. Melihat istrinya benar-benar tidur, Kai mempercepat makannya yang sudah sangat kelaparan sejak beberapa jam yang lalu. Setelahnya, membereskan rantang makanan lalu memasang kelambu dan membopong istrinya pindah ke kasur, kemudian ikut merebahkan tubuh di samping istrinya. Berbaring miring sambil mengusap-usap ubun-ubun istrinya itu sambil membacakan doa-doa keselamatan. Merasakan sapuan hangat, kelopak mata Areta terangkat dan memandangi Kai. Kai spontan mengangkat tangan dan bangun terduduk. Saya tidak berbuat apa-apa, saya hanya bantu memindahkan. Sumpah, ini juga sudah mau keluar. Mata Areta mengerjap-ngerjap. Menggeser tubuhnya merapat pada Kai dan melingkarkan tangan di perut laki-laki itu. Peluk, ucapnya lirih dan samar-samar. Ah apa, kamu bilang apa, mau peluk? Ini kamu tidak mimpi, kan? Dingin, peluk. Waduh, ini serius atau mimpi? Nanti bangun-bangun saya kena gampar lagi. Areta sudah tak menjawab karena sudah memejamkan mata kembali. Ini kamu yang minta, iya. Kai kembali membaringkan tubuh dan menarik tubuh istrinya ke dalam pelukan. Areta semakin bergelung nyaman ke dada Kai. Entah dia sadar atau tidak, besok pagi baru Kai tahu jawabannya. Kai mengulum senyum dan mengecup-ngecup kepala istrinya. Tapi kemudian terhenti dan menjauhkan kepala. Cantik-cantik, ternyata asem juga kalau tidak mandi. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.